Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hebat kelas 5? Hari ini kita memasuki materi tema 5, subtema 1, pembelajaran keempat. Silakan disimak videonya, dipahami, dan jangan lupa berdoa sebelum belajar. Mari kita mulai dengan menjelaskan isi teks eksplanasi menggunakan peta pikiran. Konsep teks eksplanasi dapat dijelaskan menggunakan peta pikiran. Peta pikiran merupakan suatu cara mencatat yang kreatif, efektif, dan secara harfiah dapat memetakan pikiran-pikiran kita. Untuk menguraikan konsep menggunakan peta pikiran, hal yang perlu dilakukan antara lain: 1. Tentukan ide pokok dari teks yang disajikan. Yang kedua, catatlah kalimat penjelas dari ide pokok tersebut dalam bentuk poin-poin. Setelah itu, barulah kita dapat menuliskan ide pokok dan kalimat penjelas tersebut ke dalam suatu bagan peta pikiran. Untuk materi IPS, kita akan mempelajari pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan terhadap pembangunan. Sebelumnya, kita telah mempelajari macam-macam interaksi manusia dengan lingkungannya. Misalnya, aktivitas manusia sebagai petani, peternak, penambang, atau nelayan. Sekarang kita akan membahas mengenai pengaruh dari interaksi manusia tersebut terhadap lingkungan. Dari aktivitas-aktivitas tersebut tentu ada pengaruh positif dan pengaruh negatif. Perhatikan interaksi manusia dengan lingkungan dalam perkebunan kelapa sawit. Dampak interaksi manusia dengan lingkungan pada perkebunan kelapa sawit diantaranya sebagai berikut. Dampak positif pertama, meningkatkan lapangan pekerjaan penduduk sekitar. Yang kedua, meningkatkan pembangunan daerah seperti dibangunnya akses jalan raya. Yang ketiga, pendapatan penduduk semakin meningkat. Dan yang keempat, dibangunnya sarana dan prasarana. Untuk dampak negatifnya, yang pertama, berkurangnya keanekaragaman hayati karena hanya dibudidayakan tanaman kelapa sawit saja. Yang kedua, berkurangnya habitat dan hewan asli penghuni hutan yang dibuka untuk perkebunan. Yang ketiga, berkurangnya sumber daya air. Materi yang terakhir adalah makna kewajiban sebagai siswa dan warga negara. Kewajiban adalah hal-hal yang harus dilakukan. Jika tidak melaksanakan kewajiban, kita akan mendapatkan peringatan dan sanksi. Misalnya, kita tidak mengerjakan PR. Biasanya kita akan mendapat peringatan terlebih dahulu dari guru dan dilanjutkan dengan sanksi berupa mengerjakan tugas lainnya. Kewajiban dan hak selalu berdampingan. Artinya, hak akan kita dapatkan setelah kewajiban telah selesai dilakukan. Kita sebaiknya mendahulukan kewajiban sebelum hak. Jika kita melakukan hak dan kewajiban dengan seimbang, akan tercipta kehidupan yang aman, tertib, dan damai. Berikut ini adalah contoh kewajiban siswa di sekolah dan hak yang akan diperoleh. Contohnya, kewajiban membuang sampah ke tempat sampah, maka kita akan memperoleh hak berupa lingkungan sekolah menjadi bersih. Yang kedua, mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh, maka hak kita akan mendapatkan nilai bagus dari tugas tersebut. Ketiga, mendengarkan pendapat teman saat melakukan diskusi, maka diskusi akan tenang dan permasalahan dalam diskusi cepat terpecahkan. Yang keempat, melaksanakan piket sesuai dengan jadwal, maka ruang kelas akan selalu bersih dan nyaman. Yang kelima, bertanya kepada guru dengan santun, maka hak kita untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan.
Selain sebagai siswa, kita juga memiliki kewajiban sebagai warga negara. Kewajiban warga negara dapat dilakukan dengan menaati peraturan. Berikut adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh warga negara. Di antaranya 1. Menaati peraturan lalu lintas. 2. Menjaga kebersihan fasilitas umum. 3. Mendengar pendapat orang lain saat musyawarah. 4. Membayar pajak dengan tepat waktu. Dan yang kelima, menghormati pemeluk agama lain yang sedang beribadah. Untuk tugasnya, coba kalian perhatikan gambar berikut. Ada gambar petani membajak sawah, penambangan batu bara, nelayan menjala ikan di laut, dan pengalihan lahan hutan untuk perumahan. Amatilah dampak positif, dampak negatif, dan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengurangi dampak negatif dari interaksi tersebut. Tuliskan hasil pengamatanmu ke dalam tabel, buatlah seperti contoh di bawah ini. Misalnya untuk gambar petani membajak sawah. Dampak positif dari interaksi yaitu petani menghasilkan padi untuk keperluan hidupnya dari interaksi tersebut. Dampak negatifnya, kesuburan tanah lama-kelamaan akan berkurang dan adanya polusi tanah akibat penggunaan pestisida. Langkah yang harus dilakukan untuk mengurangi dampak negatif yaitu mengurangi penggunaan pestisida dan dilakukan pergantian tanaman agar unsur hara tanah tetap seimbang. Untuk tugasnya, silakan 3 gambar lainnya dibuat seperti tabel tersebut di buku latihan kalian. Sekian materi hari ini, tetap semangat, jaga kesehatan. Sampai bertemu lagi pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.